Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ketemu di sharingnya Wilisia Multifarm. Nah, ini kita sedang berada di Jatisari Makmur Farm. Kandang Wedhus Jatisari Makmur. Ini nggak pakai farm-farman. Oh, nggak pakai farm? Jatisari Makmur. Oke. Kandang Wedhus, bukan nggak ada farm. Bukan Jatisari Makmur Farm gitu enggak? Kandang Wedhus Jatisari Makmur. Oke. Ini adalah kandang kambing domba terbesar di Kabupaten Madiun. Kalau teman-teman boleh diklaim begitu ya? Kalau nggak salah 1.000 lebih kayaknya. Insya Allah. Populasinya 1.000 lebih dan kayaknya belum ada yang lebih dari yang kurang dari sini lebih dikit itu paling sekitar 500-an ada kayaknya. Tapi kalau yang sudah di angka 1.000 lebih baru di Jatisari. Dan perkenalkan juga ini beliau ini salah satu adalah tokoh pendiri Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, khususnya Kabupaten Madiun. Ketua pertama kali, saya nanti disentil sama Pak Ketua Jawa Timur kalau nggak pernah bawa PDKI gitu. Jadi ini beliau ini adalah Ketua PDKI. Boleh dikenalkan Mas, latar belakang dan background di peternakannya? Pertama terima kasih kedatangannya Mas Fatah bersama tim dari Wilisia Farm. Ceritanya sekian banyak, tadi di prolog disampaikan ada 1.000 lebih. Itu ya tidak seperti ini langsung gitu, tidak seperti langsung, penuh dengan perjuangan gitu. Awalnya saya itu hanya 25 ekor. Itu 2009, jadi jangan dilihat 2024-nya yang kandang sebesar ini, tapi di 2009 itu saya ya hanya ternak 25 ekor. Cuman saya punya motivasi, insya Allah bisa membesar lah. Pokoknya ada inovasi, ada keberanian, insya Allah bisalah ini akan berkembang terus. Dan alhamdulillah sekarang di 2024 ya kapasitas sudah 1.000 lebih. Semoga aja nanti 2025 bisa nambah lagi. Siap. Berawal dari 25 itu sobat. Jadi kalau teman-teman yang masih punya di kandangnya masih ada 10, 20, 25, saya kira next time kita bisa seperti ini Mas ya. Ya pasti harus semangat ya Mas. Harus punya semangat, optimisme. Ini sebetulnya kita pengen ngobrol masalah Idul Adha sebenarnya Mas. Karena ini mendekati Idul Adha. Tapi sebelum ke Idul Adha ini kita menarik ketika tadi diceritakan masalah inovasi. 25 inovasi lompatan sampai ke 1.000 ini biar sobat Wilisia bisa biar tetap semangat beternaknya kan, berarti kan selain motivasi juga semangat sebenarnya ya, bertahan enduro bisa sampai seperti ini tuh apa sih yang mendasari dulu Mas? Dasar saya bertahan itu ya pertama jelas ibadah nggih. Siap, ibadah. Oke. Kerja itu ibadah. Yang kedua ternak ini kerjaan bisa diklaim kerjaan paling nyunah gitu. Subhanallah. Nabi Rasul itu awalnya sebelum diangkat jadi khalifah itu kan juga beternak. Motivasinya yang paling utama itu sih. Jadi insya Allah ini adalah ternak kambing domba ini pekerjaan yang berkah, yang penuh keberkahan di dalamnya. Itu yang pertama motivasinya. Yang kedua ya waktu itu saya melihat teman-teman era-era 2009 itu belum banyak peternak seperti sekarang, itu masih sedikit peternak besar itu teman-teman di Malang, di Solo, di Jogja, di Jombang itu saya lihat mereka punya kapasitas besar waktu itu sekitar 300-an gitu. Motivasi saya bisa gitu. Sekarang saya lah masih 25 tapi saya pasti bisa gitu. Jadi motivasi saya. Siap. Istilahnya mangan podo segone, lawuh ngombe podo banyune, kono iso aku yo mestine iso. Gitu. Siap. Motivasinya hanya itu sih. Jadi itu dipupuk terus ya Mas ya. Itu saya pupuk terus. Saya itu baru sukses istilahnya baru merasakan hasil itu 3 tahun Mas. Jadi 2009 2010 itu 2009 itu saya gagal total. 25 ekor itu mati 12 ekor, hampir separuh. Nek wong sekarang mati separuh, 1000 mati 500 itu ya kelengar gitu.
Jadi tapi semangat itu tetap ya. Berikutnya saya nggak down. Saya terus belajar kesalahan saya apa gitu. Jadi tidak serta-merta wis gagal wis ternyata susah orang badani gitu. Bahasanya nggak seperti itu, tapi bahasanya saya belum nemu gitu, belum nemu caranya. 2010 saya lanjut ternak. Hampir kapasitas hampir sama lah. Alhamdulillah tahun itu saya istilahnya ndak rugi. Saya sudah bisa gemukkan dan bisa menjaga kehidupannya. Jadi tidak banyak kematian dan bisa kambing ini bisa gemuk. Tapi lagi-lagi saya nggak bisa untung itu kenapa? Di penjualan. Masalah penjualan saya belum bisa waktu itu. Masih banyak kekurangan kanan kiri. Tidak menyalahkan siapapun, tapi mengkoreksi diri saya sendiri. Memang waktu itu saya kurang pengalaman, kurang tahu sehingga terjadi kerugian di sana. Kerugian, tapi saya sudah bisa menggemukkan dan bisa menghidupkan kambing. Tidak terjadi kematian yang banyak. Terus tahun ketiga itu alhamdulillah, berarti permasalahan tadi kan tinggal permasalahan penjualan pasar, ya betul. Pasar. Tahun ketiga itu pasar saya sudah dapat. Jadi tahun ketiga itu alhamdulillah bisa menggemukkan, sudah bisa tahu pasarnya. Tahu pasarnya, betul. Nah dari itu tahun ketiga itu untung lah. Lonjakan itu mulailah dari tahun ketiga itu. Dari 50 tambah jadi 70, tambah 100, 150, 300 sampai 800 sampai sekarang. Siap. Jadi seperti itulah. Jadi nggak, kalau teman-teman yang mau beternak, atau masih peternak mula, rugi itu biasa. Siap. Jadi ada pepatah di dunia peternakan, Mas Ata, 1 tahun pertama tidak rugi, itu sudah untung. Oke. 1 tahun pertama tidak rugi itu sudah untung. Makanya teman-teman yang sekarang katakan udah beternak tapi kok masih gagal, masih rugi, ya jangan menyerah. Siap. Menyerah. Oke. Terus semangat pokoknya. Siap, pokoknya terus semangat. Karena ini kerjaan yang penuh dengan sunnah dan penuh keberkahan di dalam. Oke. Tadi cukup motivasinya. Nah, sekarang nih, ini sebetulnya doktrinasi Mas Eko kalau nggak salah 2013 ke kita, ke anak-anak muda waktu dulu HPDKI pertama kali muncul. Itu apa sih? Kerja 3 bulan untuk 1 tahun. Nah, itu Idul Adha. Ini kita tinggal 25 hari menjelang Idul Adha. Terus dulu 50 ekor, 100 ekor enak ya jualnya, sudah enak. Lah sekarang sudah 1000 ekor. Kira-kira nih Mas, apa namanya? Kalau kita ngomong Idul Adha pasti panen utama peternakan itu ya di Idul Adha ini. Karena memang tadi pekerjaan sunnah, terus juga mencukupi keibadahnya orang lain begitu kan. Lah kira-kira nih Mas, tahun ini lah kita ngomong tahun ini. Kalau cerita yang dulu mungkin tahun ini kira-kira bagaimana pemasarannya, terus bisa diceritakan Idul Adha itu seperti apa di sini begitu. Kalau pasar Idul Adha sejak saya beternak 2009 sampai sekarang itu saya masih sangat optimis. Ya benar tadi yang disampaikan Mas Fata, dulu itu sampai saya baru 2020 lah, saya itu baru breeding. 2009 sampai 2020 itu saya full fattening. Jadi istilahnya kerja telung sasi tinggi mangan setahun gitu. Karena pas Idul Adha jualnya ratusan ekor. Ya, alhamdulillah bisa mencukupi 1 tahun. Yaitu emang momen di Idul Adha itu paling enak. Sepengalaman saya, dan saya tetap optimis Idul Adha itu akan selalu meningkat. Jadi saya ingat, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini nanti bisa ngamati juga, bisa melihat trennya. Dulu waktu masih kecil itu di musola masjid dekatnya motong berapa ekor sih? Oh iya. Sekarang sudah berapa ekor? Jadi peningkatan itu setiap tahun selalu ada. Peningkatan itu setiap tahun pasti ada. Selalu ada, dan saya masih sangat optimis Idul Adha itu, walaupun ada alternatif selain kambing, ada sapi, itu saya tetap optimis kebutuhan kurban di kado kambing dan domba itu pasti akan terus meningkat. Karena sudah sunatullah ini,
kesadaran umat Islam di Indonesia ini alhamdulillah terus meningkat terus meningkat. Ya indikasinya salah satunya dengan kurban itu setiap tahun meningkat terus. Berarti itu kan kesadaran umat Islam di Indonesia terus meningkat. Dan warga Indonesia ada 220 juta. Masih banyak banget. Baru digarap ya. Digarap lahan untuk digarap masih banyak banget. Nanti kemungkinan selesainya bisnis kambing domba itu sudah kiamat. Subhanallah. Oke, Mas, 1000 ekor tinggal 25 hari lagi. Pasarnya sudah ada pasti, tapi tetap saya kira sebagai pebisnis juga tidak hanya nyukupi kebutuhan pasar yang tahun kemarin, pasti bertambah dan bertambah. Strateginya atau kalau boleh tahu kita pasar lokal Madiun serapannya dari sini berapa dan yang lain tuh dibawa kemana, Mas? Kakak nggak percaya nih kalau 1000 habis di Madiun gitu kan? Lah habis kemana lah? Kita cerita dulu, Mas. Ya alhamdulillah kalau kita sudah suplai beberapa tempat, jadi 1000 ekor itu tidak habis di Madiun aja. Jadi kita juga kirim ke ini mengacu tahun kemarin tahun ini. Sudah ada permintaan tapi belum ada deal. Belum ada sebelum ada DP, sebelum ada uang masuk itu saya bilang belum deal. Sudah permintaan yang dulu udah masuk itu ya Surabaya, Solo, Wonogiri, Malang itu sudah ada permintaan dan lokal lembaga lokal ya ada permintaan. Yang penting sekarang enak ya penjualan itu sosmed nih ya sangat kencang banget lah sekarang semua orang ngakses internet gitu. Jadi teman-teman peternak yang baru biasanya teman-teman peternak yang belajar itu selalu pertanyaan adalah pasarnya gimana. Betul. Tapi selalu saya balik, jangan berpikir pasar kalau jenengan belum ada barang. Istilahnya duwe wedhus urung wis arep bingung pasar tuh ya. Masa wedhus wong arep siap. Jadi optimis saja ternak nanti dijual insyaallah laku ya. Itu sangat besar sekali. Siap. Mas, ini mungkin bukan untuk tahun ini ya, tinggal 25 hari lagi atau mungkin tahun ini juga bisa lah. Saya tahun-tahun kemarin itu kan di akhir-akhir itu pasti kurang-kurang barang ya, Mas ya. Misal nih Sobat Wilisia sekitaran Madiun, kalau mungkin masih bingung, mungkin ada yang peternak pemula yang sudah melihara 10 ekor, 20 ekor tapi belum punya pasar begitu. Selain ikhtiar di sosial media, kira-kira sini bisa nggak sih kalau ada kebutuhan gitu, teman-teman main ke sini dulu lah, main ke sini terus nawarkan lah, minta bantuan untuk dijualkan, itu memungkinkan nggak, Mas? Sangat bisa sekali. Bagi teman-teman yang masih bingung terkait pasar, monggo nanti bisa komunikasi. Dan di teman-teman HPDKI, sekali lagi tagline HPDKI, saya ketua pertamanya di Madiun. Saya ketua terakhir hari ini, Mas. Katanya Pak Ketua Nasional nggak boleh meninggalkan HPDKI. Teman-teman di HPDKI ada grup itu. Saat seperti ini selalu sharing ada barang, kekurangan barang, butuh barang, itu monggo nanti teman-teman peternakmu pemula bisa sering-sering silaturahim kita jalin silaturahim biar siap. Ada barang, mau mengeluarkan barang itu kita bisa tahu gitu. Insyaallah di teman-teman peternak tidak ada istilahnya saingan ya, Mas. Iya betul. Adanya adalah berkolaborasi. Jadi bukan sesama peternak gini tidak saling bersaing, tidak sikut-sikutan, tapi kita saling berkolaborasi. Oke, kalau Mas Eko siap menerima begitu. Selanjutnya nih, kalau ada teman Sobat Wilisia juga sudah punya 5 ekor, lalu sudah habis hari ini gitu kan. Nah, kira-kira mungkin gak sih, Mas, bahasanya ya? Reseller atau menjualkan kembali dari sini begitu, Mas? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin ya. Jadi intinya kolaborasi semua begitu ya. Semuanya kita jalin silaturahim aja, nanti insyaallah rezeki itu akan datang. Siap. Jadi untuk Idul Adha tahun ini kita bisa kolaborasi dengan Mas Eko juga, peternak besar, dan juga kolaborasinya bisa menjual dan bisa membeli. Jadi artinya bisa ikut dibantukan jual di sini,
Dan juga teman-teman kalau sudah punya barang, sudah punya pasar tapi kurang barang, bisa ke komunikasi di sini. Jadi intinya tadi Mas Eko menceritakan ada wadah besar di Kabupaten Madiun untuk peternakan, itu namanya Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nanti kita berikan linknya di bawah untuk adminnya biar kalau ingin gabung di grupnya ya Mas ya. Nanti kita saling komunikasi bagaimana kita bisa saling menjualkan dan saling ketika saling membutuhkan. Oke Mas, kalau masalah Idul Adha tadi kita bercerita masalah Idul Adha, lalu pengalaman panjenengan. Pastilah Idul Adha itu ada yang nggak laku. Terus resiko itu pas muncul dan mungkin Idul Adha itu paling puncak harga. Kalau yang pernah terjadi di kandang panjenengan itu bagaimana cara memitigasi ke resiko-resiko yang terjadi ketika momentum Idul Adha ini? Oh ya, jadi mengatasi yang tidak laku ya. Siap. Enggak, emang yang dikhawatirkan banyak peternak seperti itu tidak laku. Berdasarkan pengalaman saya, enggak usah khawatir gitu. Siap. Enggak usah khawatir, kenapa? Kalau semua 100% laku emang enggak. Jadi Siap. saya pun tetap ada sisa gitu. Jangan khawatir, setelah Idul Adha itu biasanya Mas 2-3 bulan setelah Idul Adha itu harga itu bertahan mahal. Oke. Kenapa? Karena barang habis. Oh iya, habis di Idul Adha ya. Jadi 2-3 bulan setelah Idul Adha itu masih harga itu masih stabil mahal. Itu monggo tetap bisa berjuang di situ ya. Di sana. Kalaupun memang lepas ya udah kita sedikit kerugian lah ngopeni 3 bulan tadi maksimal ya. Okay. Tetap insya Allah masih dalam ring untung. Gitu. Untung ya, siap. Untung tapi untungnya berkurang. Ya betul. Bukan tidak sampai rugi. Ini Mas menariknya gini. Pengalaman kita nih ya, kita pengalaman. Jadi rata-rata sudah 25 hari seperti ini itu petani bingung, was-was nanti kalau nggak laku. Sedangkan Mas Eko ini pernah cerita 25 itu masih santai di kandang ini kan ya. Iya. Nanti lagi rame-ramenya di 7 sampai 3 hari terakhir sebelum Idul Adha. Pun waktu Idul Adha pun masih tinggi, masih ada pembeli. Hari tasrik itu masih banyak. Dan jahatnya dia nih, cerita aja nih, jahat. Biasanya kalau beli hari H, itu harganya sakarepe penjual. Dan itu ini kalau untuk peternak nih ya, kita ngomong peternak itu malah itu waktunya gepuk rego gitu kan. Karena pembeli nggak ada lagi barang takutnya begitu. Nah, itu seperti apa Mas kondisinya? Bisa diceritakan grafik ini untuk psikologi peternak lah ya. Jadi untuk membangun psikologi peternak, jadi jangan hari ini kalau nggak laku jangan sedih. Nah, kalau Mas Eko trik dan tipsnya bagaimana Mas? Ya, jadi gini, untuk ritme doka dan kambing itu memang rame-ramenya kurang 7 hari. 7 hari ya. Jadi kurang 25 atau 1 bulan sebelum Idul Adha gini jangan terlalu pusing. Bingung, banyak peternak yang bingung. Mas, bisa jual gak? Kurang 2 minggu. Padahal rame-ramenya itu adalah 1 minggu atau 3 hari sebelum hari H. Itu kambing itu rame banget penjualannya. Bahkan pas hari tasrik itu memang seperti saya sampaikan Mas Wata itu memang masih ada. Masih ada. Kalau tinggi enggak ya? Masih ada. Masih ada lah. Dan insya Allah kalau gepuk rego kalau di Jatisari Makmur insya Allah enggak ada ya, siap. Kita ya flat aja. Flat ya, oke. Jadi begitu, jadi dari teman-teman sebetulnya ada momentum gepuk rego, tapi memang kita menjaga kestabilan farm ya, kemudian kandang gitu. Ini Mas, sedikit sebagai penutup ini nanti ya. Jadi trik dan tips untuk pembeli, lebih baik. Kenapa harus membeli di Jatisari Makmur yang pertama itu? Dan mungkin kenapa beli di jejaring HPDKI bisa jadi, dan cara memilih kambing yang baik itu seperti apa untuk Idul Adha? Kenapa membeli di sini gitu? Insya Allah dan ini sudah banyak berlaku di teman-teman HPDKI, di teman-teman ini kita tuh sudah terbiasa menggaransi. Jadi katakanlah beli sekarang gitu, beli sekarang. Nanti akan kita kirim H-1. Ada sakit, ada mati selama masih di kandang itu menjadi tanggung jawab peternak. Betul. Itu sudah berlaku sekian lama di tempat saya dan sudah saya tularkan ke teman-teman. Sekarang alhamdulillah saya lihat teman-teman semuanya jual gitu.
Jadi bagi para konsumen yang mau beli hewan kurban, jangan jauh-jauh hari pun jangan takut beli gitu. Engko ngopeninnya piye gitu, karena masih tetap kita openi di kandang kita dan kita antar H-1. Ada sakit mati itu tanggung jawab kita ya. Gitu. Jadi konsumen tidak perlu takut kalau beli jauh-jauh hari. Berarti ini pesan bagi konsumen, kalau beli, kadang kan tadi dari psikologi peternak nih 7 hari masih baru ramenya 7 hari nih. Tapi kalau psikologi konsumen takutnya kan mungkin beli 7 hari, kenapa sih? Takutnya kan mati dan sebagainya gitu. Jadi kalau beli di Jatim Sari Makmur dan di teman-teman HPDKI khususnya peternak-peternak yang sudah modern, itu dia kita menggaransi sampai ke tangan. Artinya berarti sebulan atau sekarang pun itu, atau nanti weekend bentar lagi Sabtu Minggu, silahkan bisa berkunjung ke sini. Ini masih ada sekitar 25 hari lagi, beli garansi sampai di tangan, insya Allah kalau ada kematian diganti. Itu. Jadi seperti itu. Jadi bagi sobat Wilisia peternak maupun konsumen, ini adalah momentum terbesar kita. Kita maksimalkan penjualan dan juga berikan layanan terbaik untuk konsumen. Begitu. Jadi ingin diskusi untuk peternak, ingin tahu trik dan tipsnya bagaimana menjual, kalau masih bingung bisa datang ke Jatisari Makmur, Mas ya. Jalan Mangga kalau nggak salah ini ya. Jalan Mangga bisa dicari di Google Map-nya. Google Map-nya nanti dicari di Akikah Kamil, bukan Jatisari. Google Map-nya lebih Akikah Kamil. Jadi Google Map dicari aja Akikah Kamil, insya Allah larinya ke sini ya. Jadi di Akikah Kamil nanti bisa belajar. Yang ingin belajar penjualan, yang ingin belajar menjualkan juga boleh, dan yang ingin jadi konsumen milih ternak di sini ada 1000 ekor, silakan dipilih. Kayak mall. Jadi dipilih sendiri. Ya normalnya kandang ya bau cukup secukupnya, tapi tetap kayak mall. Enak lah. Jadi seperti itu. Ngopi pun di sini tetap enak. Oh siap. Ini kita ngopi bareng. Oke. Jadi seperti itu, cukup sekian dari kita sharing-sharing edisi bulan Mei ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di edisi selanjutnya. Tolong komennya kemana dan bagaimana. Jangan lupa follow IG kita di Wilisia Multifarm, TikTok Wilisia Multifarm, dan juga YouTube kita di Wilisia Multifarm. Kalau di Akikah Kamil apa Mas? IG-nya Mas? IG-nya Jasa Akikah Kamil Madiun. Jasa Akikah Kamil Madiun. Farmnya belum ada. Farmnya Akikah Kamil. Akikah Kamil semua. Oke, IG, Facebook, TikTok, Akikah Kamil semua. TikTok ada. Oke, TikTok, jadi semua platform media sudah dijalankan oleh beliau. Jadi insya Allah bisa dikepoin sebelum datang ke sini, dan nanti juga di Google Map ada. Oke, gitu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.